Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dalam video pembelajaran kita ya. Kita hari ini itu akan bahas kaitannya turunan fungsi eksponensial dan logaritma natural ya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas kaitannya turunan dari fungsi trigonometri ya. Sekarang kita akan bahas kaitannya turunan fungsi eksponensial. Seperti yang kemarin, saya akan memberikan rumus cepatnya saja, kemudian nanti kita langsung ke contoh soal ya. Intinya kan kalian bisa mengimplementasikan, bisa menggunakan dari apa yang ada di kalkulus 1 ini ya, kaitannya dengan turunan itu untuk mengimplementasikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar kalian. Oke, begitu ya. Ini ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Yang pertama kaitannya dengan turunan. Misalkan kita punya fungsinya itu y sama dengan ax, itu berarti turunannya adalah ax juga ya. Kemudian dikalikan ln a, seperti itu. Itu turunan pertamanya. Kemudian yang kedua, itu misalkan kita punya y sama dengan a u x, jadi pangkatnya itu adalah suatu fungsi ya, maka turunannya itu adalah y aksen ya, itu adalah a pangkat u x. U x nya ini suatu fungsi. Biar lebih ini saya kasih ini ya, kalau ini biar suatu fungsi u x seperti ini sama ux dikalikan dengan ln a u aksen x, seperti itu. Kemudian yang ketiga, misalkan kita punya fungsinya itu y sama dengan e pangkat x, maka turunannya itu sama ya, y aksen itu sama dengan e pangkat x. Kemudian nih, misalkan kita punya fungsi y sama dengan e pangkat u kali fungsi pangkatnya adalah suatu fungsi ux, itu maka turunannya adalah e pangkat ux dikalikan dengan apa? Turunan dari fungsi ux itu sendiri. Kemudian ketika kita punya suatu fungsi y sama dengan logaritma, ini fungsi logaritma ya, logaritma ax, maka turunannya itu adalah 1 per x kalikan 1 per ln a, seperti itu. Yang keenam, y itu sama dengan log a, di sini bukan x ya, tapi fungsi, suatu fungsi ux, tuh berarti turunannya adalah 1 per ux dikalikan 1 per ln dari a dikalikan turunan ux itu sendiri ya, konsepnya seperti itu. Kemudian ketika kita punya fungsi lagi nih, fungsi lagi y sama dengan ln x, maka turunannya adalah 1 per x. Yang terakhir di sini ketika kita punya fungsi y sama dengan ln ux, itu berarti turunannya itu adalah sama dengan 1 per ux dikalikan dengan turunan dari fungsi ux itu sendiri. Seperti ini ya. Ini adalah konsep yang harus kalian pahami terkait untuk turunan fungsi eksponensial dan logaritma natural. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh soal. Saya coba ganti warna lain. Untuk latihan soal ya. Misalkan saya punya fungsi y sama dengan a pangkat 2x plus 6 maaf ini langsung saya ganti 2 gitu ya, 2 pangkat
2x plus 6. Carilah turunan dari fungsi y ini. Berarti y aksennya itu berarti apa? Pakai rumus yang kedua ya. Di sini. Ini kita misalkan ux itu adalah 2x plus 6. Berarti turunannya u aksen x itu berapa? Yang ada x-nya kan cuma 2x, 6-nya nggak ada. Berarti kita abaikan yang 6. Kita fokus ke 2x. Turunan dari 2x berarti adalah 2. Berarti y aksennya di sini adalah 2 pangkat ux. Ux-nya 2x plus 6 kalikan berapa? Ln a. Ln a-nya di sini ada 2 ya. Ln 2 kalikan turunan dari ux. Turunan dari ux adalah 2. Berarti kita bisa simpulkan seperti ini. Ini saya kotakin ya. Y aksen itu sama dengan 2x plus 6 2 ln 2 seperti itu. Udah sekali ya. Kemudian kita kalau mau menambahkan nih, menambahkan contoh lainnya sebentar. Oke, contoh lain misalkan saya punya fungsi seperti ini. Nomor 2, ini tadi nomor 1. Nomor 2, y itu sama dengan ln 5x kuadrat plus 3x plus 1. Coba kalian hitung untuk turunan pertama dari fungsi y tersebut. Kita hitung dulu ya. Kita misalkan nih, ini adalah sebagai fungsinya. Berarti nih fungsinya, ini kita kasih simbol ux sama dengan 5x kuadrat plus 3x plus 1. Turunan dari fungsi x, ux berapa? 10x ditambah 3, iya kan? Ini karena penjumlahan, jadi kalian turunkan biasa tuh. Kemudian berarti ini y aksen, turunan pertama dari fungsi y-nya bagaimana? Ini pakai rumus yang apa? Pakai rumus yang ke-8 ya. Kalian cek nih, ini sama ya dengan di sini. Kemudian turunannya berarti apa ini? 1 per ux. Ux-nya apa sih? 5x kuadrat plus 3x plus 1. Kemudian dikalikan turunan dari ux. Kalikan 10x plus 3. Oke, kita bisa sederhanakan berarti 10x plus 3 10x plus 3 ya. Kemudian dibagi 5x kuadrat plus 3x plus 1. Seperti itu ya. Sangat sederhana sekali. Kemudian kita kalau misalkan contoh lain ya, misalkan contohnya yang seperti apa sih? Di sini misalkan yang eksponensial. Nomor 3, saya punya fungsi nih. Jadi fungsinya itu rumusnya begini. Y sama dengan 5 pangkatkan gini, sebentar saya hapus dulu. 5 pangkat x plus 2x kuadrat. Seperti itu. Coba cari turunan pertama dari fungsi y ini berapa? Kita misalkan dulu ya. Ini pakai persamaan yang mana? Memakai persamaan yang keempat ya. Coba kita cek ux sama dengan 5x plus 2x kuadrat ya.
otomatis turunan dari fungsi UX, U aksen X itu berapa? EX turunannya berapa? Kita cek lagi. EX turunannya sama ya. Nih, sama. Berarti 5EX juga turunannya adalah 5EX sama. Plus turunannya 2X kuadrat jadinya 4X. Nggak pakai kuadrat ya, karena ini kan diturunkan dikalikan 2, ini 2 min 1 jadi pangkat 1. Oke, sudah ketemu. Setelah itu turunannya bagaimana? Turunannya berarti di sini EX, kita cek yang keempat ya. E pangkat UX itu turunannya adalah EUX dikalikan turunannya dari UX. Berarti ini kita tulis kembali E 5EX plus 2X kuadrat, kemudian dikalikan ya, dikalikan UX, dikalikan UX nya berapa ini ya, 5EX plus 4X, seperti ini ya. Atau kita bisa tulis di aksennya itu adalah 5E pangkat X plus 4X kalikan E 5EX plus 2X kuadrat. Seperti itu ya. Silahkan nanti diulang-ulang untuk videonya, untuk penjelasannya sampai kalian paham. Kemudian nanti silahkan kerjakan latihan soal. Untuk latihan soalnya saya berikan di sini ya. Latihan soal ada 2, jadi silahkan nanti bentuk grup ya, grup maksimal 2 mahasiswa. Nanti silahkan dikerjakan di selembar kertas. Dan untuk tugasnya dikumpulkan di meja saya. Ya. Untuk soalnya carilah turunan pertama dari fungsi yang pertama E 3X kuadrat plus EX ditambah ln 2X plus 1. Yang kedua ln 1 per X plus 2 plus E ln X, seperti itu. Silahkan kalian kerjakan di selembar kertas. Kemudian nanti ini diskusi ya, 2 mahasiswa. Kemudian nanti untuk jawabannya ditulis lembar kertas, dikumpulkan di ruang saya di meja di ruang dosen 1 ya. Nanti ada nama saya di situ. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.